Tim hukum Prabowo Gibran mencecar saksi ahli dari kubu 03, Profesor Dr. Hamdi Muluk, yang hanya berfokus pada tuduhan politisasi bansos pemerintahan Jokowi untuk mempengaruhi pilihan pemilih dalam pemilu presiden 2024. Padahal jika terkait dengan petahana atau pemegang kekuasaan terhadap dana bantuan, ada yang disebut dengan dana desa, yang kendali sepenuhnya ada di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan menterinya adalah Abdul Halim Iskandar, kakak dari Muhaimin Iskandar alias Caimin, Cawapres Kubu 01. Terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli, mungkin saudara ahli fokus kepada petahana. Dan kalau petahana tidak maju, orang yang disupport oleh petahana itu, bansos akan berpengaruh kepada meningkatnya dukungan kepada petahana atau orang yang didukung oleh petahana dalam proses pemilihan. Di negara kita ini, mengapa harus fokusnya itu hanya pada petahana? Mungkinkah ada hal-hal lain juga yang sebenarnya luput dari perhatian kita? Sebagai satu contoh misalnya penyaluran dana desa. Dana desa itu 1 miliar per desa. Jumlah desa di negara kita ini 83.971 desa. Dan ada pendamping desa ya, yang langsung itu di bawah kontrol dari Menteri Urusan Desa. Apakah saudara ahli juga bisa melihat kaitannya misalnya Menteri Desa itu adalah adik dari saudara Muhaimin Iskandar. Kalau dikontekskan dengan Jokowi dengan Gibran, apakah tidak relevan mengaitkan Muhaimin Iskandar dengan adiknya yang Menteri Desa yang menguasai penyaluran dana desa ini? Mengapa hal ini luput dari perhatian? Terima kasih. Ya, memang kami tidak punya data gitu, Prof. Yusril, sampai ke tingkat desa, karena kami tidak melakukan studi yang langsung ke data empiris di Indonesia, karena keterbatasan waktu dan dana juga. Kami hanya memang mencari hukum-hukum yang umum, yang universal, berlaku di seluruh negara tentang masalah ini. Apakah memang politisasi bansos ini bisa berdampak kepada voting behavior. Nah, kami tentu tidak memperhitungkan faktor-faktor kompleksitas di tingkat lokal. Tapi mungkin, nah di kita memang unik gitu loh. Antara kontestasi antar paslon itu tidak selalu ajak masalah incumbency dan challenger itu dari waktu ke waktu. Nah, kita tahu loh, sekarang seperti yang Prof. Yusril katakan, ini Muhaimin adalah bagian dari pemerintahan, partainya gitu ya. Adiknya Menteri Desa, tapi dia berada dalam kubu untuk pilpres yang berseberangan. Nah, itu juga mungkin berlaku untuk yang lain. Gitu. Ada kepala daerah jika tidak ekuivalen dengan pasangan paslon 1, 2, 3. Nah, memang kalau kita mau studinya detail betul, kita harus mengkonsider data-data ke tingkat yang lebih lokal itu. Tapi saya tidak punya data itu. Saya hanya punya data yang universal, menggambarkan fenomena ini. Pernyataan Hamdi Muluk sama sekali tidak menjawab pertanyaan Yusril. Kenapa sesama petahana, yakni Presiden Jokowi dengan Gibran, dan kakak Caimin yang seorang menteri dengan Caimin yang Cawapres Kubu 01. Tetapi fokus bahasan Profesor Hamdi Muluk hanya di bansos. Padahal potensi politisasi bantuan juga bisa terjadi di dana desa untuk memenangkan paslon Kubu 01. Pada bagian lain, Hamdi Muluk yang juga pakar psikologi politik Universitas Indonesia mengungkapkan pemberian bansos menjelang pencoblosan hanya berpengaruh 29% terhadap pilihan pemilih pada pemilu 2024. 71% sisanya karena banyak hal seperti ketokohan, ideologi, agama maupun referensi sosial lainnya. Begini, studi ini kan hanya memperlihatkan bahwa variansi atau sumber varian kalau dalam bahasa statistik yang mempengaruhi voting behavior dari faktor ketertarikan orang terhadap bansos itu 29%. Jadi masih ada 71%
penyebab lain yang kenapa orang memilih si A, si B menjadi presiden yang dia mau pilih. Jadi masih ada faktor lain. Nah, faktor-faktor yang ini sekaligus juga merespon mungkin yang mulia Bu Eni Nurmadingsi bahwa Pak Arsul Sani juga, bahwa memang masih ada faktor-faktor yang lain, misalnya yang sering dikemukakan dalam studi-studi voting behavior itu penilaian terhadap kandidat. Ya, apakah kita punya aspek-aspek positif, kinerjanya bagus, kampanyenya bagus, komunikasinya bagus, dan seterusnya. Juga masalah bekerjanya faktor-faktor sosiologi seperti pertemanan, persukuan. Jadi itu 79% itu. Nah, hanya 21,9% yang disumbang oleh ketertarikan orang dengan Bansos. Jika hanya 29%, maka tuduhan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran yang signifikan hingga 96 juta lebih akibat politisasi Bansos justru terbantahkan oleh kesaksian Hamdi Muluk sendiri, saksi ahli paslon 03 ini. Prabowo Gibran, man of our time.